Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, orang tua dan saudara. Ini perlu kita perjuangkan karena insya Allah kalau kita sehat maka kita adalah menjadi orang yang amanah atas kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan tentunya dengan sehat walafiat kita bisa beribadah dengan semaksimal mungkin. Nah, tentunya itu yang menjadi harapan kita semuanya. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bersua kembali dalam materi ulumul hadis. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Kalau nggak salah kemarin apa ya judulnya? Yaitu apa? Mengenal imam-imam hadis, ya. Mengenal imam-imam hadis, dan ini kita lanjutkan. Masih ingat kemarin yang Ustadz sampaikan, ya? Ya. Inti dari yang materi kemarin, Ustadz sudah menyampaikan nama-nama yang paling dikenal dalam imam-imam hadis, ya. Jadi para ulama hadis mengenal imam-imam hadis sebagai rujukan, ya, dalam kita menentukan hadis yang sahih, hasan, hadis yang dhaif maupun maudhu', ya. Nah, kali ini Ustadz sampaikan melanjutkan yang kemarin. Jadi kita mengenal para imam, para rawi hadis, ya. Yang sore hari ini kita pelajari. Baik, kita mulai anak-anak. Kalau kemarin Ustadz pernah bilang ada sebuah kitab, ya, yang disusun oleh 9 imam hadis, ya. Kitab itu disebut Kutubut Tis'ah, ya. Kutubut Tis'ah, yaitu kitab 9 imam hadis, ya. Maka ini ada beberapa istilah yang juga menyambung dari yang kemarin. Jadi para ulama hadis itu sering menyebut beberapa istilah, ya, dalam menyebut para imam perawi hadis, ya. Yang sering para ulama hadis ini menyebut dengan istilah-istilah sesuai dengan jumlah imam perawi hadis, ya. Baik, kita mulai anak-anak. Yang kemarin Ustadz sampaikan ada 9, ya, masih ingat 9 kutubut tis'ah atau 9 imam hadis, ya. Ya, kitab-kitab tis'ah itu kemarin. Nah, kali ini ada yang disebut dengan as-sab'ah. As-sab'ah ini adalah terdiri dari berapa? Coba. As-sab'ah. Iya, ada 7 imam perawi hadis, ya. Coba diingat, ada 7 imam perawi hadis. Yang pertama adalah Imam Ahmad, yang kedua Imam Al-Bukhari, yang ketiga Imam Muslim, yang keempat
Imam Abu Dawud, yang ketujuh Imam At-Tirmizi, yang keenam Imam An-Nasai, yang ketujuh Imam Ibnu Majah. Ingat ya, 7 imam tadi, nanti bisa diulang. Nah, kemudian para ulama hadis juga menyebut dengan as-sittah. As-sittah itu berapa? Bahasa Arabnya as-sittah, kalau bahasa Indonesia disebut apa? 6 ya, 6 imam perawi hadis. Imam perawi hadis ini terdiri dari 7 imam yang Ustadz sebutkan tadi, kecuali Imam Ahmad. Nah, tadi dihafalkan ya. 7 imam yang tadi adalah Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Nah, yang sittah ini dari ketujuh imam hadis kecuali Imam Ahmad. Nah, itu. Okay. Kemudian para ulama juga menyebut dengan as-salasah. Ya, as-salasah itu artinya berapa? Al-khamsah ya, sebelum masalah. Al-khamsah, mohon maaf. Al-khamsah artinya 5 ya, 5 imam perawi hadis. Para ulama menyebut sebagai al-khamsah, yaitu ada 5 imam perawi hadis. Nah, imam perawi hadis ini adalah 6 imam yang disebutkan di atas ya, kecuali siapa? Kecuali Imam Ahmad ya. Maaf, diulangi, kecuali Imam Bukhari dan Muslim. Nah, gitu ya. Kalau tadi kan 7, 6 ya, 7, 6. Kemudian ada 5. Nah, yang 5 ini dikurang Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi masih ada tambahan Imam Ahmad. Nah, Ustaz belum selesai ya. Jadi al-khamsah ini adalah 7 imam dikurangi Imam Al-Bukhari dan Al-Muslim, dan masih ada tambahan Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad tetap masih ikut ya dalam al-khamsah ini. Kemudian yang berikutnya al-arba'ah, yaitu 4 imam perawi hadis ya, yaitu kecuali Imam Ahmad dari al-khamsah ya, yaitu Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Ini al-arba'ah ya, ada 4 imam perawi hadis. Kemudian diperkecil lagi, ada ulama menyebutnya sebagai as-salasah atau 3 imam perawi hadis, yaitu 4 imam kecuali Imam Ibnu Majah, yaitu siapa? Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, dan Imam An-Nasai. Oke, ya. Kemudian diperkecil lagi, ada para ulama yang menyebut dengan imam muttafaqun alaih, yaitu siapa dia? Beliau adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Jadi kalau para santri pernah mendengar ustadz atau kiai atau ulama menyebut sebuah matan hadis kemudian perawinya adalah muttafaqun alaih, berarti yang disebut siapa ini? Yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itu pintar ya. Jadi istilah-istilah ini untuk menyingkat ya, menyingkat dan untuk memudahkan menghafal para ulama hadis dalam menyebut perawi-perawi
hadis ya. Beliau-beliau inilah yang menjadi para ulama, para imam perawi hadis. Kalau pertemuan yang kemarin Ustadz pernah menyebutkan ada kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Sunan Abu Daud dan seterusnya. Itu ada 9 ya kitab yang disebut dengan Kutubut Tis'ah ya. Dan ini adalah nama-nama imam perawi hadis yang sering didengar sebagai perawi hadis oleh para ulama-ulama hadis ya gitu. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa gunanya kita mengenal nama-nama beliau? Apa kira-kira dalam materi ini? Yang pertama apa? Dengan kita mengenal nama-nama para imam perawi hadis, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwa hadis yang kita dengar atau yang kita baca adalah adalah hadis yang sahih misalnya, hadis yang hasan misalnya, yang menjadikan sumber ya pijakan kita untuk beramal soleh atau untuk beribadah pada Allah atau meniru sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjadikan teladan bagi kehidupan kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menjadikan beliau-beliau ini sebagai apa? Tauladan ya, tauladan, karena beliau-beliau ini adalah bisa adalah sahabat para nabi ataupun tabi'in atau tabi'ah yang hidup yang setelah Nabi Muhammad SAW wafat ya. Ini jadi dua hal yang akan kita ambil ibrahnya ya dalam kita belajar materi mengenal nama para imam perawi hadis ya. Jadi beliau inilah yang subhanallah diberikan karunia oleh Allah ya, hafalan yang bagus, kemudian orangnya sholih, orangnya takwa, orangnya baik akhlaknya ya. Maka insya Allah beliau inilah yang akan menjadi sandaran matan hadis menjadi hadis-hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Nah, taib para santri yang dimuliakan oleh Allah, Ustadz kenalkan satu nama ya dalam 7 imam para hadis yang Ustadz sampaikan, yang beliau ini luar biasa sekali dan kita wajib ya mengambil teladan dari beliau ya, karena beliau seorang yang soleh, orang yang baik akhlaknya, hafalannya bagus dan orangnya cerdas. Siapa beliau? Beliau adalah Imam Bukhari. Nah, itu ya. Imam Bukhari, beliau lahir di tahun 194 dan wafatnya 256 Hijriah. Ya, atau bertepatan dengan tahun 773 lahirnya dan wafatnya 835 Masehi. Nah, kira-kira dihitung berapa usia beliau ya dari angka kelahiran dan angka kematian yang Ustaz sebutkan. Siapakah nama asli beliau? Masya Allah, ternyata namanya panjang sekali ya, Ustaz sebutkan dan dengarkan baik-baik. Nama Imam Bukhari yang asli adalah beliau disebut dengan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Panjang namanya. Jadi bin ini menunjukkan nasab ya atau keturunan.
Dan di sini ada nama Al-Mughirah. Al-Mughirah ini satu nasab dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Bukhari ini masih satu nasab dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Disebut Bukhari karena beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan. Ya, tahu Uzbekistan? Sekarang di Rusia. Ya, negaranya namanya Rusia sekarang. Uzbekistan itu bagian dari Rusia. Nah, kisahnya, biografinya, beliau sejak umur 10 tahun sudah hafal Quran dan hafal hadis. Ya. Bahkan beliau sudah mampu menulis kitab hadis yang isinya ada 600.000 hadis. Masya Allah. Jadi beliau mampu menuliskan kumpulan hadis sebanyak 600.000 hadis dalam sebuah kitab. Dan kitab karya utama beliau yang disebut dengan Sahih Al-Bukhari, atau para ulama hadis menyebutnya sebagai Al-Jama'us Sahih, yaitu kumpulan hadis-hadis sahih. Karya beliau Sahih Bukhari ini, nama judul kitabnya ini panjang sekali. Ya, nama judulnya adalah Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yaitu kumpulan hadis-hadis sahih. Ya, ya. Jami' sahih, ya, dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengumpulkan 600.000 hadis ini selama 16 tahun, Masya Allah. Jadi selama usia 16 tahun itu beliau ini banyak mengumpulkan hadis-hadis sahih. Ya, dari kemampuan kecerdasan beliau mampu mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Nah, adapun kitab-kitab beliau yang lain banyak sekali para santri, ya. Kalau tadi Al-Jami'us Sahih adalah karya utama beliau, dengan kitab yang lain ada yang bisa Ustaz sebutkan adalah kitab Qadayas Sahabah wat Tabi'in. Nah, kitab yang kedua, kitab yang ketiga At-Tariqul Kabir. Ya, yang keempat Al-Adabul Munfarid. Ya, Al-Adabul Munfarid. Kemudian yang kelima At-Tariqul Awsat. Ya, At-Tariqul Awsat. Dan yang terakhir adalah kitab Birrul Walidain, atau menghormati kedua orang tua. Nah, ini para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang imam perawi hadis yang bisa kita ambil keteladanan dari beliau. Semoga para santri, ya, ada yang meniru kemampuan beliau, insya Allah, ya. Yang penting para santri bersungguh-sungguh, selalu bertekad belajar, ya, mengenyam banyak ilmu, terutama ilmu-ilmu agama, maka insya Allah biidznillah kalian adalah menjadi orang-orang yang seperti Imam Bukhari dan para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Demikian Ustadz mengakhiri materi kali ini. Semoga Allah memberikan hidayah, taufik hidayah kepada kita, dan selalu menjadikan kita adalah orang-orang yang menjadi bagian dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, yang artinya kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah beliau Nabi Muhammad SAW. Demikian Ustadz akhiri. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.